Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Arianti dengan nomor NIM 2030304002. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari classical condition. Teori classical conditioning adalah sebuah prosedur penciptaan refleks baru dengan cara mendatangkan stimulus sebelum terjadinya refleks tersebut. Dengan adanya stimulus atau refleks tersebut berupa reward atau hadiah yang diberikan kepada peserta didik bisa meningkatkan imun semangatnya untuk belajar dan bisa menarik perhatiannya terhadap guru atau dosen. Jadi, pada kesimpulannya, teori operant conditioning merupakan teori belajar yang bertujuan untuk perbaikan perilaku peserta didik dengan berfokus pada kegiatan penguatan dan memperhatikan pada perilaku awal serta membentuk pada perilaku yang diharapkan kepada peserta didik tersebut. Demikian penjelasan dari saya tentang pengertian classical conditioning. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ingrid akan menjelaskan tentang penerapan metode conditioning. Yang pertama, bedah buku. Bedah buku adalah salah satu kegiatan ilmiah yang berbentuk seminar dan membahas buku tertentu. Tujuan bedah buku ini adalah untuk membahas isi yang terdapat dalam buku tersebut. Biasa acara bedah buku ini diadakan untuk membahas buku-buku yang judulnya aktual dan menarik. Yang kedua, mengadakan kegiatan lomba seperti lomba karangan interaktif. Tidak kalah pentingnya untuk menarik minat baca mahasiswa dan minat baca yang berkunjung ke perpustakaan. Perpustakaan bekerja sama dengan guru dan dosen yang mengadakan kegiatan-kegiatan lomba berkaitan dengan membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Aulia Rahma dengan NIM 2030304005. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh rekan saya. Dan materi selanjutnya yang akan saya baca yaitu operant conditioning. Pengertian operant conditioning menurut Skinner adalah pengkondisian di mana manusia menghasilkan suatu respon atau operan, sebuah ujaran atau aktivitas-aktivitas yang beroperasi di dasar lingkungan. Operasi tersebut dipelajari melalui penguatan. Operant conditioning merupakan proses mempelajari sesuatu yang menyebabkan tercapainya tujuan tertentu. Penelitian operant conditioning dimulai pada abad 19 dengan sejumlah eksperimen oleh A.E. Thorndike. Namun penelitian pengkondisian Skinner lebih sederhana dan lebih diterima secara luas. Teori Skinner menyatakan bahwa setiap kali memperoleh stimulasi, maka seseorang akan memberikan respon berdasarkan hubungan stimulus-respon. Skinner membedakan adanya dua macam respon, yaitu respon yang ditimbulkan oleh responden respon, atau refleks respon, yaitu respon yang ditimbulkan oleh perangsang-perangsang tertentu, dan respon-respon tersebut secara relatif tetap. Singkatannya, tingkah laku responden adalah suatu respon yang spesifik yang ditimbulkan oleh stimulus yang dikenal, dan stimulus itu
selalu mendahului respon, misalnya menyempitkan pupil mata untuk dikenal, dan stimulus itu selalu mendahului respon, misalnya mengurangi stimulus cahaya makanan yang menimbulkan air liur dan menggigit karena kedinginan. Semuanya terjadi dengan sendirinya atau spontan, dan perangsang-perangsang tersebut mendahului. Yang pertama, penguatan atau reinforcement, yaitu proses belajar untuk meningkatkan kemungkinan dari sebuah perilaku dengan memberikan atau menghilangkan rangsangan. Prinsip penguatan dibagi menjadi dua, yaitu penguatan positif dan negatif. Yang kedua, positive reinforcement atau positif, suatu rangsangan yang diberikan untuk memperkuat kemungkinan kemunculan suatu perilaku yang baik sehingga respon menjadi meningkatkan karena diikuti dengan stimulus yang mendukung. Yang ketiga ada negative reinforcement, yaitu peningkatan frekuensi suatu perilaku positif karena hilangnya rangsangan yang merugikan atau tidak menyenangkan. Yang keempat ada hukuman punishment, penguatan negatif atau negative reinforcement. Tidaklah sama dengan hukuman, keduanya sangat berbeda. Penguatan negatif lebih bertujuan untuk meningkatkan probabilitas dan sebuah perilaku, sedangkan hukuman lebih bertujuan untuk menurunkan probabilitas terjadinya perilaku dalam penguatan negatif respon. Itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cognitive learning. Teori kognitif merupakan suatu bentuk teori belajar yang sering disebut sebagai model perseptual, yaitu proses untuk membangun atau membimbing siswa dalam melatih kemampuan mengoptimalkan proses pemahaman terhadap suatu objek. Teori kognitif menyatakan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan dirinya. Aplikasi teori belajar kognitif di perpustakaan. Dalam perpustakaan kognitif adalah proses pembangunan atau pembimbing pemustaka dalam melatih kemampuan mengoptimalkan proses pemahaman terhadap perpustakaan. Berikut ini adalah contoh pelatihan database online dengan ilustrasi 4 langkah teori Bandura. Yang pertama, perhatian atau disebut attention. Yang kedua, penyimpanan atau disebut retention. Yang ketiga, motor reproduction. Yang kelima, reinforcement.